ابتغاء بمرضات الله ورحمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونية فيه أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي. ويا رب متعني بسري حروفه ونوّر بقلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم الصحابة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. At-tolaku marrotani. Tolak atau talak, seorang suami menceraikan istri atau istri minta cerai. Talak itu marrotani, dua kali. Maksudnya talak yang suami masih bisa kembali rujuk dengan istrinya.
Fa imsakum bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Setelah talak itu jatuh, kemudian masuklah masa iddah bagi seorang istri, masa menunggu untuk istri yang ditalak untuk boleh menikah lagi. Dalam masa iddah itu ada dua pilihan. Fa imsakum bima'ruf, kalau suami berkenan dia bisa fa imsakun, menjaga, mempertahankan, artinya suami bisa rujuk balen dengan istrinya bima'rufin, dengan cara yang baik, artinya tentu ya dengan tidak memaksa, tetap rembugan begitu demi mencari kebaikan. Rujuk lagi, balen lagi dengan niat untuk islah, melakukan perbaikan rumah tangga. Au tasrihum bi ihsan, atau misalkan masa iddahnya telah habis, lalu suami misalkan mengambil pilihan untuk melepas, berarti menceraikan istri bi ihsan. Kalau itu keputusannya ya ceraikan juga dengan baik-baik. Wala yahillu lakum, dan tidak halal lakum bagimu sekalian wahai para suami yang telah menceraikan istrinya, antakhudu, apa yang tidak halal, yaitu kalian mengambil kembali mimma ataitumuhunna syai'an, dari apa ataitumuhunna, yang telah kalian berikan kepada istri-istri kalian yang telah dicerai tadi. Illa ayyakhofa ayyukima hududallah, illa kecuali ayyakhofa, keduanya suami istri itu punya rasa khawatir, punya rasa takut bahwa alla yukima hududallah, kedua-duanya ini tidak bisa menegakkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Artinya misalkan dua-duanya itu merasa bahwa selama berumah tangga itu suami ya tidak memberikan kewajiban, istri tidak memberikan haknya suami gitu ya, suami tidak memberikan haknya istri, istri tidak memberikan haknya suami, suami tidak menjalankan kewajibannya, istri tidak menjalankan kewajibannya. Lah ini maksudnya tidak menjalankan hududallah, ketetapan Allah. Karena orang berumah tangga kan harus tahu hak dan kewajiban. Fa in khiftum, jika kamu sekalian memang khawatir alla yuqima hududallah, bahwa kalian berdua wahai suami istri yang telah bertalak tadi benar-benar takut khawatir tidak bisa menegakkan aturan Allah, fala junaha alaihima, maka tidak ada dosa alaihima bagi keduanya, fi maftadat bih, tidak ada dosa dalam hal ketika seorang istri itu mengembalikan kembali maharnya sebagai tebusan. Artinya tadi kan seorang suami yang telah mentalak itu kan tidak boleh meminta kembali mas kawin atau mahar yang pernah diberikan. Tetapi kalau si istri misalkan dia yang mengajukan cerai begitu, itu dengan cara misalkan dia mengembalikan lagi mas kawinnya, lah itu yang seperti itu boleh diterima. Itu namanya talaknya talak hulu, jadi talak tebusan. Jadi boleh seorang istri itu karena merasa rumah tangganya ini tidak bisa dipertahankan, dia merasa suaminya misalnya tidak benar begitu ya, tapi bukan karena sewenang-wenang loh, bukan karena si istri melihat ada pria lain yang lebih baik, bukan begitu. Karena memang merasa suami tidak bisa istilahnya itu yuqima hududallah, menegakkan apa yang menjadi aturan Allah. Suami kudune memberikan nafkah, tidak memberikan nafkah. Suami harusnya melindungi, mengayomi istri, tapi malah banyak berbuat zalim kepada istri. Maka istri bisa mengajukan gugat cerai. Nah, itu dengan mengembalikan lagi mahar atau mas kawinnya. Tilka hududullah, yang demikian itulah
aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'taduha, maka engkau jangan melampaui batas dari apa yang ditetapkan Allah. Wa may yata'adda hududallah, barang siapa yang yata'adda, melampaui hududallah, melampaui batas-batas yang ditetapkan Allah, faulaika, maka orang itu, mereka itu zalimun, orang-orang yang zalim. Salah satu asbabun nuzulnya disebutkan bahwa ada seorang wanita bernama Habibah. Habibah ini wadul kepada Rasulullah. Dia menyampaikan suka duka rumah tangganya, yang menurut dia itu bahwa suaminya itu memperlakukannya tidak benar. Dia merasa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangganya. Lalu dia wadul ke Rasul. Rasul kemudian mendengarkan itu. Setelah itu Rasul bertanya, apa kau sanggup mengembalikan maharnya suamimu itu? Suaminya itu namanya itu Sabit bin Qais. Apa kau sanggup mengembalikan itu kebun yang dulu diberikan suamimu sebagai maharnya? Habibah pun menjawab, ya siap Rasul, insya Allah saya sanggup mengembalikan. Lalu Sabit bin Qais ini dipanggil sama Rasul. Sabit, ini istrimu Habibah ini cerita begini perihal rumah tanggamu, terus dia itu mau minta cerai, gimana menurutmu, kamu setuju? Singkat cerita bahwa Sabit ini pun memang dia juga sudah punya keinginan untuk bercerai. Cuma Sabit itu bertanya, ya Rasul, tadi katanya Habibah itu siap mengembalikan mas kawinku, maharku. Apa boleh Rasul saya menerima kembali mas kawin yang sudah aku berikan? Kata Nabi, boleh. Nah akhirnya bercerailah si Habibah dengan Sabit bin Qais. Habibah ini mengembalikan mahar atau mas kawin yang diberikan oleh si Qais. Nah kembali lagi bahwa talak yang boleh dirujuk lagi itu adalah talak 1 dan talak 2. Marrotain itu 2 kali. Nah tapi sebenarnya talak itu ya ada 3, 1, 2, 3. Cuma kalau sudah jatuh yang 3 itu ya aslinya seharusnya sudah tidak bisa dibaleni lagi. Nah kemudian ketika terjadi proses perceraian itu tidak boleh seorang suami itu meminta kembali mahar yang telah diberikan, kecuali proses perceraiannya itu adalah istri yang meminta, dan dengan kerelaan istri itu dia mau mengembalikan maharnya, maka itu baru boleh diterima. Tapi kalau memang nggak ada apa-apa gitu, terus suami yang menceraikan terus mentang-mentang akhirnya minta, ya itu tidak boleh, karena itu sudah menjadi haknya istri. Nah setelah terjadi perceraian, agama itu tetap masih mempertahankannya dengan cara apa? Istri itu diberi masa iddah, artinya istri itu tidak boleh tidak diizinkan untuk langsung cari calon suami. Masa menunggu. Nah di masa menunggu ini suaminya itu ya alangkah baiknya kalau dia fa'imsakun bi ihsan. Jadi dia berniat baik untuk mempertahankan rumah tangganya, imsak artinya menjaga dengan cara apa? Rujuk dibaleni. Nah kalau itu memang benar-benar dia mau kembali, ya kembalilah dengan niat islah untuk memperbaiki rumah tangga. Tapi kalau kira-kira memang sudah tidak berniat untuk kembali, niatnya bercerai, ya sudah begitu habis masa iddahnya, ya perempuan ini akhirnya dia benar-benar lepas. Hanya saja kalau lepas, ya lepaslah dengan baik-baik. Artinya dulu ketika lamaran menikah baik-baik, kalau memang terpaksa harus bubaran, ya berpisahlah dengan baik-baik. Jangan sampai terus berpisah terus jadi musuh atau ya yang lainnya yang tidak baik. Ya, itu isi dari surat Al-Baqarah ayat 200 berapa tadi? 29.